Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini Minggu 7 Agustus 2022 berjudul Jalan Tuhan Membawa Kemenangan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya pasal 55 ayat 8-9. Bacaan harian Yesaya pasal 55-57. Mase adalah sebuah permainan seperti ruangan labirin di mana kita harus mencari jalan keluar dan jangan sampai terjebak di dalamnya. Mase memiliki banyak pintu dan banyak ruang pula. Setiap ruang terkoneksi oleh pintu-pintu. Ada kalanya ketika kita mulai menyusuri ruang-ruang yang rumit, kita bisa kembali ke ruang di mana tadi kita memulai. Ada kalanya kita bertemu jalan buntu sehingga mau tidak mau kita harus mundur ke belakang. Pandangan kita terhalang oleh dinding-dinding dan kita tidak tahu apa yang sedang menunggu kita di balik pintu. Hidup kita seperti halnya permainan tersebut. Kita masuk ke setiap keadaan di mana terdapat banyak pilihan. Terkadang pilihan kita tepat, tapi tak jarang pula kita membuat pilihan yang salah. Kadang kita maju selangkah, tapi ada saatnya pula kita mundur 2 langkah. Terkadang kita seperti terjebak dalam sebuah keadaan yang sepertinya diam di tempat, dan itu membuat kita frustasi. Semuanya serba tidak jelas dan tidak pasti. Kembali kepada permainan Mase di atas, kita sering menemukan permainan ini dalam majalah atau tabloid. Kita sanggup menyelesaikan permainan itu dengan gampang. Kenapa? Karena kita melihat dari sisi atas. Kita melihat permainan itu secara keseluruhan. Setelah melewati pintu yang satu, kita tahu harus memilih pintu yang mana lagi. Kita tahu isi setiap ruangan, kita tahu jalannya dari pintu masuk sampai pada pintu keluar. Tuhan melihat jalan kita dari atas. Dia melihat dengan sangat jelas sekali. Dia yang lebih tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Dia menjamin kepastian dalam hidup kita. Bahkan sebelum kita masuk ke ruangan yang pertama, Dia sudah menguasai medan kehidupan kita terlebih dahulu. Dan sesungguhnya Dia ingin kita mendengarkannya, mengikuti rencananya, berjalan di atas kehendaknya. Semua itu agar kita dapat sampai pada pintu keluar dengan kemenangan, agar kita tidak kalah dengan waktu yang terbatas yang kita punyai untuk menyelesaikan perjalanan hidup kita. Bangsa Israel adalah contoh nyata dari pembangkangan atas pimpinan Tuhan. Karena tidak mau menurut pada jalan dan rencana Tuhan, perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan pun harus ditempuh selama 40 tahun. Padahal sebenarnya perjalanan bangsa Israel bisa ditempuh dengan waktu yang jauh lebih singkat. Jadi, jikalau kita tahu ada yang lebih tahu daripada pengetahuan kita yang dangkal, marilah kita menurut pada Sang Maha Tahu itu dan berjalan dalam rancangannya, agar tanah perjanjian yang telah dijanjikannya bisa kita rasakan dalam hidup kita. Refleksi, pernahkah kita mengalami kebuntuan dan kegagalan dalam perjalanan hidup kita? Pernahkah kita bingung dan ragu jalan mana yang harus kita tempuh? Apakah kita bisa melihat dan merasakan tuntunan Tuhan dalam hidup kita? Apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak tahu harus melangkah kemana? Power statement. Jalan Tuhan bukan jalanku, rencananya bukan rencanaku, tapi aku tahu Dia memberi yang terbaik, indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, bukalah mata hati kami
sehingga kami dapat melihat dan mengerti jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Sekalipun melewati lembah kekelaman, asalkan ada Engkau, kami akan berhasil. Amin. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.